Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di lantai 7 menara, naga leluhur tertawa. Su Kuntian memandang Chu Wuhan tidak jauh dan berkata dengan ringan, "Chu Wuhan, apakah kamu ingin melanjutkan putaran ketiga ini?" Chu Wuhan menyempitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika keterampilan pemurnian artefakku tidak sebaik kamu, aku tidak akan mundur tanpa perlawanan." Dasar bodoh. Setelah Su Kuntian mencibir, dia mengabaikan Chu Wuhan. Fang Ziki berkata, "Sekarang putaran terakhir dari permainan senjata. Pemenangnya akan mendapatkan 50 poin kehormatan. Kalian berdua beritahu aku bahan pemurnian apa yang dibutuhkan." Mendengar ini, Chu Wuhan dan Su Kuntian menyatakan bahan yang mereka butuhkan untuk pemurnian. Setelah itu, Fang Ziki memerintahkan orang suci tertinggi dari wilayah bintang manusia untuk pergi mengambilnya dan memberikannya kepada Chu Wuhan dan Su Kuntian. Waktu berlalu dan setengah juta tahun telah berlalu dalam formasi medan bintang. Chu Wuhan masih menyempurnakan, sementara Su Kuntian telah selesai menyempurnakan. Chu Wuhan meraung dalam hatinya, "Tanyun, di game pertama alkimia, kamu mempermalukanku, dan sekarang Su Kuntian menginjakku lagi. Kalian berdua, cepat atau lambat suatu hari aku akan menghancurkan kalian." Setelah mengambil keputusan, Chu Wuhan menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya yang mudah tersinggung, dan terus memperbaiki senjatanya. Pada saat ini, di dalam hatinya, masih ada jejak kegagalan Su Kuntian dalam memperbaiki artefak. Waktu berlalu seperti anak panah, dan setelah 100.000 tahun lagi, Chu Wuhan akhirnya menyelesaikan pemurnian artefak. Dia bangkit dan dengan hormat memandang Fang Ziki di lantai 7 menara, lalu berkata, "Laporkan kepada kepala istana, murid telah menyelesaikan pemurnian." "Baiklah," Fang Ziki mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai memverifikasi." Fang Ziki mengelurkan tangan gioknya dan memegang pedang suci hitam legam di tangannya. Setelah mengamati sebentar, dia berkata, "Kepala istana ini mengumumkan bahwa pedang suci yang disempurnakan oleh Chu Wuhan adalah artefak Tao. Meskipun ada beberapa kekurangannya, itu masih kualitas terbaik." Setelah itu, Fang Ziki menatap Su Kuntian dan berkata, "Verifikasi milikmu." Setelah Fang Ziki mengamatinya sebentar, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah, dan dia berkata, "Pedang ilahi yang disempurnakan oleh Su Kuntian adalah senjata Raja Tao tingkat rendah, dan pemurniannya sempurna." Sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa Su Kuntian memenangkan putaran ketiga, dan kemudian dia akan mendapatkan 50 poin kehormatan. Mendengar ini, hampir 800 juta murid dari bintang orc membunyikan suara gembira seperti ombak di langit. Mendengar suara bersemangat para murid wilayah bintang orc, Su Manyu yang berada di bawah panggung menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Sang Guan Yuxin yang tidak jauh darinya juga tersenyum, tapi itu senyum mencibir. Fang Ziki di lantai 7 pagoda leluhur mengangkat tangan gioknya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lalu dia berkata, "Kepala istana ini mengumumkan bahwa masing-masing bintang memiliki 100 poin. Permainan berikutnya adalah jimat." Sang Guan Yuxin dan Su Manyu berubah menjadi dua bayangan dan menaiki panggung. Di samping, Chu Wuhan datang ke Sang Guan Yuxin dengan wajah malu dan berkata, "Yuxin, wilayah bintang ras manusia bergantung padamu." Jelas bahwa Sang Guan Yuxin tidak menyukai Chu Wuhan sama sekali. Dia sedingin es, tanpa kata-kata tambahan. Dia hanya berkata dengan dingin, "Aku akan mencoba yang terbaik. Pelacur bau, jika bukan karena kamu menjadi murid kepala istana, aku akan menaklukkanmu di sofa." Chu Wuhan diam-diam berkata dengan kejam. Hembusan angin bertiup melalui rambut panjang Xin Bingxuan. Dia menatap Tanyun yang sedang duduk bersila di lautan awan yang luas dengan ekspresi yang sangat khawatir. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi Daokun di lantai 6 menara juga cemas. Meskipun Daokun berpikir Tanyun akan kalah, bagaimanapun menang atau kalah terkait dengan kelangsungan hidup wilayah bintang 4 teknik. Sementara Daokun berdoa diam-diam, Fang Ziki melirik Tanyun di lautan awan. Bibir merahnya terbuka ringan dan suara surga terdengar. "Tanyun, game pertama dari jimat akan segera dimulai. Apakah kamu akan berpartisipasi?"
Kepala istana, Junior akan mengamati dulu. Suara Tanyun keluar dari lautan awan yang luas dan menembus ke telinga semua orang. Mendengarkan kata-kata Tanyun, wajah ribuan murid di wilayah bintang 4 teknik menjadi pucat. Tanyun menghela nafas dalam-dalam, hatinya tegas. Aku harus memahaminya dengan seksama. Aku harus mengalahkan lawanku dan memenangkan kejuaraan. Setelah aku memenangkan kejuaraan, aku akan berdiri di dekat Daokun dan statusku akan melambung ke langit. Jika wilayah bintang 4 teknik hilang, akan sulit bagiku untuk berdiri di kuil Tianmen. Selain itu, selama aku menang, ada hadiah harta karun ajaib, 90 juta batu leluhur kualitas terbaik. Aku membutuhkan semua ini. Pada saat yang sama, Fang Xiki menatap Sang Guan Yuxin dan Su Manyu. Lalu dia berkata, sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa permainan jimat telah resmi dimulai. Aku akan menjawab. Suara Sang Guan Yuxin mengalir di langit. Pada saat yang sama, ketika Sang Guan Yuxin membuka mulutnya, Su Manyu berubah menjadi naga leluhur berwarna merah darah yang panjangnya 1 juta kaki. Dalam sekejap, 9 kepala muncul di depan Fang Xiki. Gelombang suara bergulir ke telinga Fang Xiki. Aku akan menjawab. Sang Guan Yuxin mengerutkan kening. Matanya yang indah menunjukkan sentuhan ketegasan, dan dia diam-diam berkata, aku pasti akan mengalahkanmu di ronde kedua. Suara Fang Xiki terdengar. Kepala istana ini mengumumkan bahwa Su Manyu dapat menjawab terlebih dahulu. Ketika cincin leluhur Fang Xiki berkedip dengan cepat, 10 kertas jimat kosong terbang keluar. 10 lembar kertas jimat sangat berbeda warnanya. Ada yang merah menyala, ada yang hijau, dan ada yang hitam. Tubuh Su Manyu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia. Su Manyu tersenyum dan berkata, kertas jimat pertama adalah atribut api. Ini adalah kertas jimat yang terbuat dari darah ponik. Dalam beberapa saat berikutnya, Su Manyu mengungkapkan semua informasi tentang 9 jimat yang tersisa. Meskipun guru Fang Xiki dan Su Manyu agak bermusuhan, dia harus mengakui bahwa Su Manyu memang sangat berbakat. Fang Xiki berkata, kepala istana ini mengumumkan bahwa Su Manyu menjawab dengan benar di babak pertama dan mendapatkan 25 poin kehormatan. Fang Xiki memandang Sang Guan Yuxin dan matanya yang indah menunjukkan harapan yang kuat. Sang Guan Yuxin memandang Fang Xiki tetapi tidak berbicara, hanya mengangguk ringan. Diam. Setelah Fang Xiki memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia menatap Sang Guan Yuxin dan Su Manyu. Lalu dia berkata, babak kedua adalah mengamati 10 jimat Tao terbaik. Su Manyu memandang Sang Guan Yuxin ke samping dan berkata sambil mencibir, kamu hanya master jimat Tao tingkat suci dan kamu bukan tandingan wanita ini. Apakah itu benar? Sang Guan Yuxin berkata dengan dingin. Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Sang Guan Yuxin menengus dingin dan mengabaikan Su Manyu. Pada saat ini, ketika jari-jari Fang Xiki berkedip, 10 jimat Tao kualitas terbaik keluar dan melayang di depan Sang Guan Yuxin dan Su Manyu. Mereka mulai mengamati. Waktu berlalu menit demi menit. Ketika waktu dalam formasi berlalu 1 jam, Su Manyu membuka matanya dan mulai mengamati jimat Tao kedua. Dengan cara ini, 8 jam sebelum dan sesudah, Su Manyu telah menyelesaikan identifikasi kekurangan dari 8 jimat dan saat ini sedang mengamati jimat ke-9. Di sisi lain, Sang Guan Yuxin masih memindai 10 jimat Tao terbaik. Tepat ketika semua orang memutuskan bahwa Sang Guan Yuxin pasti akan kalah, Sang Guan Yuxin akhirnya menutup mata. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, tiba-tiba Sang Guan Yuxin membuka matanya dan kata-kata berikutnya mengejutkan semua orang. Sang Guan Yuxin melambaikan lengan batu gioknya dan selip batu giok di tangannya terbang ke udara tergantung di depan Fang Xiki dan dengan hormat berkata, guru, murid telah menyelesaikan permainan jimat kedua. Apakah ini mungkin? Mata Su Manyu melebar, menatap Sang Guan Yuxin dan berkata dengan tidak percaya, kamu hanya master jimat Tao tingkat suci dan wanita ini adalah master jimat Raja Tao tingkat rendah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan sebelum aku? Sang Guan Yuxin mengabaikan Su Manyu. Melihat Sang Guan Yuxin mengabaikan dirinya sendiri, Su Manyu menekan amarahnya dan mencibir. Wanita ini tidak percaya bahwa kamu bisa menang. Jawabanmu pasti akan salah. Setelah mengatakan itu, Su Manyu terus mengamati jimat Tao ke-9. Lebih dari 1 jam kemudian, Su Manyu melambaikan tangan kanannya dan selip batu giok di tangannya naik ke udara tergantung di depan Fang Xiki dan dengan hormat berkata, kepala istana,
Junior ini telah menyelesaikan jawabannya. Fang Siki mengangguk dan kemudian melepaskan formasi bintang. Dengan pelepasan formasi, semua orang dapat melepaskan kesadaran mereka. Fang Siki melepaskan kesadarannya ke dalam 2 slip batu giok lalu berkata, "Jawaban Sumanyu semuanya benar." Ekspresi Fang Siki menjadi serius dan dia menambahkan, "Jawaban Yusin sepenuhnya benar. Karena Yusin membutuhkan waktu yang lebih singkat, Yusin memenangkan putaran kedua permainan jimat dan mendapatkan 25 poin kehormatan." Setelah mendengarkan, para murid dari bintang ras manusia membunyikan suara kegembiraan seperti tsunami. Kakak senior sangguan kami benar-benar luar biasa. Pada saat ini, salah satu murid dari bintang ras manusia seolah memikirkan sesuatu. Dia berteriak, "Kakak sangguan, apakah kamu bukan master jimat Tao tingkat suci, tetapi raja Tao tingkat rendah?" Sangguan Yusin tersenyum sedikit dan menganggukkan kepalanya. "Ya, belum lama ini aku dipromosikan menjadi master jimat raja Tao tingkat rendah." Begitu kata-kata ini keluar, ada semburan penyembahan di antara para murid bintang manusia. Pada saat ini, di lantai 7 menara leluhur, Fang Siki memandang naga leluhur berkepala 9 dan berkata, "Wakil kepala istana, bagaimanapun juga, Yusin adalah muridku. Demi keadilan, kamu juga harus melihat." Fang Siki menyerahkan 2 slip batu giok kepada naga leluhur. Bawahan patuh. Setelah mengambil 2 batu giok, leluhur naga melepaskan kesadaran binatangnya ke dalamnya. Meskipun dia tidak tahu cara membuat jimat, dia bisa melihat dari jawaban putrinya dan Sangguan Yusin yang sama persis. Putrinya memang kalah. Fang Siki perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid dan berkata, "Selanjutnya memasuki tahap akhir dari permainan 4 teknik." Fang Siki sekali lagi membuka formasi bintang. 1 hari di luar, 5.000 tahun di dalam formasi. Fang Siki menatap Sangguan Yusin dan Sumanyu. "Jenis kertas jimat apa yang kalian butuhkan?" "Guru, murid menginginkan jimat atribut ruang," kata Sangguan Yusin. "Kepala istana, junior membutuhkan kertas jimat tanpa atribut," kata Sumanyu. Fang Siki menatap ke atas dan bertanya, "Tanyun, game terakhir dari jimat akan segera dimulai. Apakah kamu masih belum berpartisipasi?" Tidak lama kemudian di lautan awan yang luas, suara hormat Tanyun terdengar. "Laporkan kepada kepala istana, generasi muda akan berpartisipasi, tetapi itu akan memakan waktu. Kalau begitu, kamu harus cepat." Fang Siki berkata, "Kepala istana ini mengingatkanmu bahwa putaran ketiga memiliki waktu 300.000 tahun di dalam formasi. Artinya, di luar hanya 2 bulan. Terima kasih kepala istana telah mengingatkan junior." Waktu berlalu, dan 30.000 tahun telah berlalu dalam formasi. Sangguan Yusin dan Sumanyu masih menyempurnakan jimat. Tanyun masih duduk bersila di lautan awan yang luas, memahami kitab suci rahasia dari 4 teknik dan pengalaman dari 4 teknik. Sin Bingxuan menatap Tanyun, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya yang indah menunjukkan kecemasan. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Tanyun, kamu harus segera cepat, tidak ada banyak waktu lagi." Ketika Sin Bingxuan cemas, begitu pula Daokun di lantai 6 menara leluhur. Dalam hati Daokun, dia hampir tidak lagi memiliki harapan untuk Tanyun. Menurutnya, bahkan jika Tanyun dapat memahami salah satu jimat Raja Tao tingkat rendah pada saat ini, waktunya sudah terlambat. Waktu berlalu, 170.000 tahun lagi telah berlalu di dalam formasi bintang, dan sekarang hanya tersisa 100.000 tahun sampai game ketiga berakhir. Ada 100.000 tahun tersisa dalam formasi, artinya hanya 20 hari di dunia luar. Sin Bingxuan memandang Tanyun yang sedang duduk bersila di lautan awan yang luas. Matanya menunjukkan keputusasaan, dan dia benar-benar kehilangan harapan tentang Tanyun. Pada saat ini, dari kepala istana hingga murid-murid, mereka percaya bahwa Tanyun menyerah di ronde terakhir permainan jimat. Tepat ketika semua orang memutuskan bahwa Tanyun telah menyerah, tiba-tiba tawa nyaring dengan kegembiraan bergulir di lautan awan. "Akhirnya, aku menemukan jawabannya." Mendengar ini, para murid dari wilayah bintang 4 teknik bingung. Meskipun para murid wilayah bintang orc dan wilayah bintang rasa manusia bingung, mereka lebih mencibir dan berbisik, "Ini benar-benar lucu. Hanya ada sepertiga dari waktu yang tersisa di babak ketiga. Bahkan jika pria bermargatan ini menemukan cara untuk membuat jimat Raja Tao tingkat rendah, dia tidak akan punya waktu untuk menyempurnakannya. Tanyun ini benar-benar tidak tahu malu." Sementara para murid bintang manusia dan bintang orc sedang berdiskusi dengan suara rendah,
Seberkas cahaya ditembakkan dari lautan awan yang luas, melewati formasi bintang, dan berubah menjadi Tanyun. Pada saat ini, Tanyun berkeringat deras dan matanya cemas. Tanyun sombong bahwa dia dapat memperbaiki jimat leluhur tak terlihat dalam 50.000 tahun. Tetapi dia khawatir Sangguan Yusin dan Sumanyu akan menyempurnakan terlebih dahulu. Tanyun tidak peduli untuk menyeka keringat di dahinya. Setelah dia melirik Sumanyu dan Sangguan Yusin, dia dengan hormat menatap Fang Shiki di lantai 7 dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kepala istana, junior ini membutuhkan kertas jimat atribut angin." Fang Shiki menjentikan lengan batu gioknya dengan ringan, dan sepotong jimat dengan cepat terbang keluar dari cincin leluhur. Setelah Tanyun berterima kasih padanya, dia duduk bersila seperti di depan perhatian semua orang, menutup matanya, dan melepaskan kesadarannya ke dalam kertas jimat. Tanyun berkeringat seperti hujan, terengah-engah dan membuka matanya. Mata bintangnya menunjukkan ekspresi lelah. Tiba-tiba, Tanyun mengerutkan kening dan menemukan Xing Bingxuan di bawah panggung. Mengapa aku selalu merasa jika bintang 4 teknik hilang, dia yang akan paling sedih? Ketika Tanyun berpikir sendiri, Xin Bingxuan menemukan bahwa Tanyun sedang mengawasinya, dan kemudian dia melihat Tanyun. Melihat senyum Tanyun, Xin Bingxuan sedikit linglung. Bingxuan cerdas, dia bisa melihat dari senyum Tanyun bahwa Tanyun sangat percaya diri. Di mata orang lain, Tanyun bahkan tidak mengerti langkah-langkah untuk memperbaiki jimat Raja Tao tingkat rendah. Aku percaya, aku pasti bisa melakukannya. Setelah Tanyun diam-diam berkata, dia memanipulasi kekuatan leluhur Raja Angin seperti matahari yang sangat panas dan mulai memadatkan jimat. Waktu berlalu seperti panah. 45.000 tahun lagi telah berlalu di formasi bintang. Pada saat ini, jika kita dapat melihat ke dalam kertas jimat di depan Tanyun, kita akan menemukan bahwa ada pemandangan yang sangat indah di dalam kertas jimat. Ada bulat cahaya asli yang sangat besar dari kekuatan leluhur angin. Tanyun mengamati bulat cahaya kekuatan leluhur angin dan tersenyum diam-diam. Ini langkah terakhir. Aku akan berhasil. Pada saat yang sama, Sumanyu dan Sangguan Yusin masih berpacu dengan waktu untuk memadatkan untaian jimat. Tiba-tiba Daozi yang duduk di lantai 6 menara leluhur gemetar karena kegembiraan dan berseru, "Yusin akan berhasil dalam pemurnian." Di lantai 7 pagoda leluhur, Fang Shiki melihat pemandangan ini dan matanya yang indah menunjukkan apresiasi yang kuat untuk Sangguan Yusin. Suara indah Sumanyu menembus langit. "Jangan terlalu cepat senang." Naga leluhur bangkit dengan bersemangat dan berteriak, "Putriku, kamu harus menang." Pada saat ini, para murid wilayah bintang orc benar-benar mendidih. Daokun menghela nafas panjang, berisi kehilangan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, Tanyun yang sedang duduk bersila membuka matanya, dan kalimat berikutnya membuat penonton langsung terdiam. Tanyun mengguncang jubahnya, tiba-tiba berdiri, memandang Fang Shiki di menara leluhur dan berkata dengan keras, "Laporkan kepada kepala istana, junior telah berhasil memperbaiki jimat." Suara Tanyun jatuh, dan jimat yang tergantung di depannya meledak menjadi tirai cahaya yang indah. Fang Shiki mengerutkan kening dan setelah mengambil jimat, dia mulai mengamati. Setelah 3 napas, mata indah Fang Shiki mengungkapkan warna yang sangat luar biasa. Pada saat ini, suara Sangguan Yusin dan Sumanyu terdengar hampir bersamaan. Fang Shiki melirik, dia menatap Tanyun, dan kejutan di matanya bisa dilihat sekilas. Sekarang kepala istana ini mengumumkan, Sangguan Yusin dan Sumanyu membuat jimat Raja Tao tingkat rendah, dan pemurnian Tanyun juga merupakan jimat Raja Tao tingkat rendah. Dia menggunakan waktu tersingkat, dan pemenangnya adalah Tanyun. Di babak ini, Tanyun mendapatkan 50 poin kehormatan lagi, dan total 150 poin kehormatan untuk wilayah bintang 4 teknik. Pemenangnya adalah Tanyun, jadi bintang 4 teknik juaranya. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi sensasional. Kepala istana, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tubuh tua Daokun yang bersemangat di lantai 6 bergetar. Menatap Daokun yang menangis, Fang Shiki mengangguk berat. "Daokun, selamat, wilayah bintang 4 teknik telah diselamatkan." Mendengar ini, Daokun tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak, menatap langit seperti mata air. "Guru, apakah kamu melihatnya? Tanyun menang, dan wilayah bintang 4 teknik kita telah diselamatkan." Sambil berteriak, Daokun yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat hingga dia menangis seperti anak kecil. Di dojo, Xin Bingxuan menangis dengan gembira.
dan air mata pecah dan menetes. Dia melihat Tanyun berdiri tegak dan matanya penuh rasa terima kasih. Para seniornya juga mengaburkan pandangan mereka dengan air mata. Pada saat ini, mata sebagian besar pejabat tingkat tinggi di wilayah bintang 4 teknik menjadi lembab. Puluhan ribu murid dari wilayah bintang 4 teknik berteriak serak, melampiaskan kegembiraan yang tidak bisa tenang di hati mereka. Ketika para murid dari 4 bintang teknik bersorak dan menangis, para murid bintang orc dan bintang manusia menunjukkan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Sumanyu menatap Tanyun dengan keras kepala. Wajahnya segera menjadi pucat dan matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Kamu bahkan membuat langkah yang salah dan kamu masih bisa membuat jimat. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Tanyun memandang Sumanyu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sumanyu menatap Tanyun, dia mendengus dingin. Ada niat membunuh di matanya. Dia tahu bahwa ayahnya selalu ingin mengambil wilayah bintang 4 teknik. Tetapi sekarang manusia terkutuk di depannya ini telah menghancurkan rencana ayahnya. Tanyun diam-diam berkata, "Sepertinya aku dalam masalah besar." "Selamat, Tanyun," sebuah suara yang menyenangkan membuyarkan pikiran Tanyun. Tanyun menoleh ke belakang dan menemukan Sang Guan Yusin berjalan ke arahnya. Sang Guan Yusin berhenti di depan Tanyun dengan senyum masam di wajahnya yang menakjubkan. "Kupikir kamu akan kalah dalam permainan ini. Aku sangat mengagumimu. Kamu menakjubkan." Tanyun tersenyum cerah, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih senior Sang Guan." Daokun muncul di depan Tanyun. Sebelum Tanyun bisa pulih, dia dipeluk oleh Daokun yang bersemangat. "Anak baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan orang tua ini." Daokun memeluk Tanyun dengan penuh semangat dan memuji Tanyun. Tanyun mengerutkan hidungnya dan tersenyum. "Jangan peluk junior ini." Daokun yang memiliki perut besar melepaskan Tanyun karena malu. Dengan wajah lurus, dia membungkukkan punggungnya ke arah Tanyun dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Tanyun buru-buru melangkah maju dan membantu Daokun. Setelah Daokun bangun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Dausi dan Daogan dengan wajah jelek di kursi lantai 6. Dia mencibir, "Kalian telah memfitnah Tanyun. Kalian berdua seperti badut." "Daokun, jangan berpuas diri." Dausi gemetar karena marah. Dan sebelum dia selesai berbicara, dia diberhentikan oleh Fang Shiki. Fang Shiki menatap Tanyun, matanya yang indah menunjukkan warna yang mengejutkan. Bibirnya terbuka ringan dan suara surga terdengar. Penguasa istana ini mengumumkan bahwa wilayah bintang 4 teknik memenangkan kejuaraan. Mulai sekarang, kuil Tianmen akan tetap menjadi 3 wilayah bintang utama, dan wilayah bintang 4 teknik akan ada selamanya. Setelah mendengarkan, para pejabat senior dan murid dari wilayah bintang 4 teknik menangis karena kegembiraan. Fang Shiki memandang Tanyun dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tanyun, kepala istana ini sangat ingin tahu bagaimana kamu membuatnya hanya dalam waktu 40.000 tahun untuk memperbaiki jimat Raja Tao berkualitas rendah." Tanyun berkata, "Melaporkan kepada kepala istana, keberhasilan pemerangan junior ini adalah karena banyak keberuntungan. Junior tahu bahwa jika itu disempurnakan dengan langkah biasa, itu tidak akan dapat disempurnakan sebelum akhir ronde ketiga. Oleh karena itu, junior pertama-tama akan melepaskan kekuatan leluhur angin ke dalam jimat, dan kemudian menggunakannya untuk memandatkan rune dengan cepat." Mendengarkan kata-kata Tanyun, Fang Shiki tahu di mana keberuntungannya di dalam hatinya. Itu pasti metode Tanyun untuk memperbaiki jimat. Dia telah benar-benar memahaminya, dan ditambah dengan bakat dan pemahaman pribadinya, dia akhirnya mencapainya. "Ya, kepala istana ini mengerti," Fang Shiki berkata dengan lembut. "Cincin leluhur berisi 90 juta batu leluhur kualitas terbaik. Ini adalah hadiahmu." Fang Shiki menyentikkan lengan batu gioknya, dan cincin leluhur terbang keluar dan menuju ke arah Tanyun. Setelah Tanyun mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin leluhur, dia menemukan bahwa batu leluhur di dalam cincin itu bertumpuk seperti gunung. Tanyun tampak bersemangat dan berteriak dalam hatinya, "Akhirnya aku kaya." Dengan batu leluhur ini, dia dapat membeli sumber daya pelatihan yang dia inginkan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? "Ini yang pantas kamu dapatkan." Fang Shiki memberikan senyum langka. "Selain hadiah 90 juta batu leluhur kualitas terbaik, kamu juga akan diberi hadiah senjata Raja Tao tingkat terbaik. Sekarang katakan padaku, senjata ajaib apa yang kamu inginkan?" Tanyun merenung sedikit dan berkata, "Kepala istana, junior ini membutuhkan baju besi pertahanan." Alasan mengapa Tanyun memilih senjata pertahanan adalah karena ia memiliki banyak baju besi penyelamat nyawa.